Dulu-dulu yang dibangun infrastruktur selalu di Jawa. Kenapa sekarang di luar Jawa? Supaya ada pemerataan, supaya ada keadilan dari Sabang sampai Merauke. Kalau untuk masalah pembangunan, baru dalam kurang 10 tahun terakhir ini yang bisa dibilang pembangunan di Papua itu diperhatikan. Karena dalam 10 tahun lebih sebelumnya itu jarang sekali diperhatikan, apalagi di era pemerintahan yang sekarang bisa dibilang pemerintahnya itu lebih perhatikan. Indonesia tanah airku, tanahku adalah di sana aku berdiri jadi pelindung Indonesia tanah air berseri Indonesia Raya merdeka, merdeka. Nama saya Nur Hamdani, asal dari Bekasi. Kakak-kakak semua, nama saya Salsabila Harista, asal saya dari Jakarta Timur. Kenalkan semuanya, nama saya Medina Yazidi dari Jakarta Barat. Made Pradana dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Mirani Nur Sintauli, saya dari Jakarta Timur. Perkenalkan, nama saya Safira, asal dari Tangerang. Perkenalkan, nama saya Surya Handi dari Jakarta Timur. Syam dari Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Joshua Infandi dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Baik, sebelumnya perkenalkan diri, saya Adi Bakti dari Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Oke, selanjutnya saya. Perkenalkan, nama saya Krisya Pingpreu dari Kota Jayapura, Provinsi Papua. Oke, selanjutnya saya. Perkenalkan, nama saya Dev Purey dari Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Perkenalkan, saya Dinar Joseph dari Kabupaten Jayapura. Perkenalkan, saya Fadila Safi dari Kabupaten Sorong. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Upaya kita untuk terus mencari solusi bagi masalah Papua adalah tanggung jawab kenegaraan dan juga panggilan bagi seluruh
elemen masyarakat Indonesia. Harus diakui bahwa Papua memiliki dimensi yang berbeda dari permasalahan pembangunan di wilayah lain Indonesia. Lekatnya konteks dan indikasi pemberontakan serta separatisme yang harus diakui telah menambah pelik, serta keterdesakan kita untuk mencari solusi yang damai, adil, dan beradab. Di sini naik 1.000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari republik ini. Sebagai bangsa Indonesia, tentu kita melihat Papua tidak hanya dari perspektif material ekonomis semata. Melihat Papua tidak boleh hanya karena keuntungan yang dapat diperoleh dari tambang, laut, dan hasil hutannya. Disinilah rasanya kelemahan bangsa Indonesia. Kita belum menghargai dan pada umumnya belum memiliki kesadaran penuh tentang nilai sesungguhnya keberadaan masyarakat Papua bagi modal kebangsaan kita. Dalam kenyataannya, masyarakat Indonesia terbagi dua. Yang satu adalah mereka yang tahu Papua dari sumber daya alamnya dan mengincarnya untuk kepentingan ekonomis, dan yang lain adalah masyarakat Indonesia yang tidak tahu apa-apa mengenai Papua. Saya akan mengawali sesi kali ini dan nanti akan diikuti oleh rekan-rekan semua dari kelompok Atemahan. Sebagai tadi yang dipaparkan dari prolog bahwa Papua ini terdapat kekayaan alam yang sangat banyak dan beragam. Tetapi pembangunan di tanah Papua ini bisa dikatakan masih kurang maksimal dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Mungkin saya pribadi juga sebagai salah satu orang yang belum pernah menginjakkan kaki di Papua ya, dan bukan agak lumayan lagi, tapi sangat penasaran perihal pembangunan Papua. Oleh karena itu, mungkin saya ingin meminta pendapat kakak-kakak semua, bagaimana sih pembangunan di Papua sendiri selama kurun waktu dalam 10 tahun terakhir ini. Apakah sudah ada kemajuan, cenderung stagnan, atau malah belum ada kemajuan yang signifikan? Seperti itu. Oke, halo Dek. Iya Kak, halo. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan tadi. Jadi kalau untuk Papua sendiri, kalau untuk masalah pembangunan baru dalam kurun waktu kurang 10 tahun terakhir ini yang bisa dibilang pembangunan di Papua itu diperhatikan. Karena dalam 10 tahun lebih sebelumnya itu jarang sekali diperhatikan, apalagi di era pemerintahan yang sekarang bisa dibilang pemerintahnya tuh lebih perhatikan untuk Papua sendiri, lebih perhatikan misalnya pemerintahnya itu karena turun langsung ke lapangan, perhatikan apa yang terjadi di Papua. Terus kalau untuk pembangunan sekarang di Papua yang paling signifikan yang menjadi pembangunan yang bisa dibilang pesat sekali di Papua itu untuk masalah jalan. Karena bisa dibilang kalau di Papua itu medannya itu tidak seperti di daerah lain di Indonesia karena sangat sulit. Jadi ini baru tahun ini itu baru untuk pertama kalinya itu ada jalan tembus bisa dari ujung Papua dari Sorong bisa sampai ke Jayapura, itu lewat jalan darat. Untuk pertama kalinya dari pemerintahan sebelumnya baru bisa dibilang baru dalam 10 tahun terakhir ini bisa dibuat seperti itu di Papua. Pemerintah sampai dengan sudah terbuka akses jalan. Jadi pembangunan di pedalaman itu sudah mulai bisa dibilang sudah mulai adalah yang selama ini mungkin tidak bisa diakses. Setelah adanya pembangunan jalan itu sudah mulai bisa diakses lagi. Jadi pembangunan di Papua dalam 10 tahun terakhir itu bisa dibilang sudah cukup pesat, sudah cukup maju pembangunan di sana. Baik, kakak-kakak ada yang mau nambahin lagi? Baik, di sini mungkin saya akan menambahkan sedikit. Pertama-tama mungkin
saya bukan orang asli Papua ya, tapi dari SD sampai SMP sampai SMA pun saya sekolahnya di sana. Jadi dari kecil sampai besar di sana. Jadi saya juga merasakan pembangunan 10 tahun terakhir di Papua ini. Nah, jika kita berbicara tentang pembangunan Indonesia, tentu tujuannya itu tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, ini berkaitan dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan kan, yang seperti saudara Dev tadi jelaskan, di masa pemerintahan Jokowi ini mulai dibangun jalan Trans Papua dari ujung ke ujung, tapi jalan itu tidak melalui kabupaten saya di Kabupaten Kaimana. Dan pembangunan yang lainnya seperti pembangunan pelabuhan dan bandara di kabupaten saya khususnya itu dari tahun ke tahun makin meningkat juga, karena pada zaman saya SD dulu kapal itu tidak bisa langsung sandar ke pelabuhannya, tapi sekarang mulai dibangun dan kapal-kapal pengangkut bahan-bahan logistik dan penumpang juga sudah mulai masuk, bisa sandar di pelabuhannya. Dan untuk bandaranya juga mulai dibangun karena itu merupakan akses ya untuk orang-orang masuk ke Papua, dan terutama jalan juga itu mulai dibangun sekarang. Dan ini merupakan aspek yang harus ditunjang, yaitu sarana prasarannya kan. Dan tertuang juga dalam undang-undang kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusianya melalui pendidikan. Jadi di Papua itu tidak seperti di Jawa ya, fasilitas yang ada di sekolahnya begitu belum lengkap seperti di daerah luar Papua. Jadi untuk soal bersaing, saya rasa sumber daya manusia di Papua itu bisa bersaing jika difasilitasi dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti di daerah Jawa begitu. Baik, terima kasih Kak Fahri penjelasannya. Tadi Kak Joshua mau nambahin ya? Silakan Kak. Oke, baik. Mungkin saya akan menambahkan sedikit bagaimana pembangunan yang terjadi di Papua untuk waktu 10 tahun belakangan ini. Mungkin dalam hal pembangunan listrik, infrastruktur listrik yang khususnya di daerah Papua Barat, ada beberapa kabupaten kota yang dilakukan, yaitu ada Manokwari, Raja Ampat, Sorong, dan Sorong Selatan. Mungkin untuk pemerintah 10 tahun belakangan ini mereka sudah membangun infrastruktur listrik, tapi untuk daerah-daerah pelosok-pelosok yang bagian kampung-kampung begitu belum ada realisasinya, karena mungkin salah satunya hal yang menghambat mungkin karena infrastruktur jalan yang mungkin kurang bagus untuk pemerintah untuk langsung turun ke lapangan. Jadi untuk daerah-daerah pelosok tuh kebanyakan masih menggunakan alat-alat penerang seperti lilin, pelita begitu, karena belum ada pembangunan yang sampai turun langsung ke daerah pelosok-pelosok, seperti mungkin pembangunan untuk genset atau mungkin genset dengan PLN, belum ada pembangunannya di daerah-daerah kampung-kampung. Mungkin itu saja cukup. Berarti kesimpulannya pembangunannya emang udah maju, tapi di daerah-daerah pelosok belum begitu maju ya Kak? Ya, betul. Ya, jadi silakan pertanyaan yang kedua, Surya. Tadi kan menurut kakak-kakak ini pembangunan di Papua itu kan sudah sangat banyak nih perubahannya, walaupun di pelosok-pelosok itu
belum semaksimal yang di kota. Nah, apa sih faktor yang menghambat pembangunan di Papua tersebut? Apakah ada faktor dari pemerintahnya, apakah ada faktor dari masyarakatnya, atau mungkin operasi Papua Merdeka ini menghambat pembangunan di Papua? Menurut pendapat kakak itu seperti apa? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, jadi saya akan coba menjawab. Kalau untuk faktor penghambat sendiri, sebenarnya kan Papua ini bisa dibilang daerah otonomi khusus. Jadi ada beberapa daerah Indonesia yang menjadi daerah otonomi khusus, yang mana daerah itu bisa mengelola daerah pemerintahnya sendiri. Jadi secara otonom diberikan. Tapi di Papua ini kalau dibilang masalah finansial, mampu. Kalau untuk bilang dikasih dana dari pemerintah pusat itu dikasih untuk masalah pembangunan. Cuma yang menghambat itu karena pemerintah pusat itu kasih uang kepada pemerintah daerah untuk pembangunan, cuma tidak diberikan bersamaan dengan dikasih uang tapi tidak dikasih kebebasan, tidak dikasih jadi mau bangun sesuatu itu seperti sulit untuk mau bangun sesuatu karena dikasih uang tapi kewenangannya tidak diberikan. Itu salah satu faktor yang menghambat pembangunan di Papua itu. Jadi karena tidak dikasih kewenangan, jadi pemerintah di Papua juga itu mau bangun sesuatu itu kadang-kadang berpikir kadang juga lambat prosesnya karena dari Papua ke pemerintah pusat itu yang menjadi salah satu faktor penghambat. Oh, jadi pemerintah daerahnya itu ini ya Kak, susah buat perizinannya. Bukan susah sih, cuma kayak kewenangan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah itu tidak dikasih kewenangannya untuk, memang uangnya itu dikasih dana APBD-nya itu tiap tahun ada, cuma kewenangan untuk realisasikan pembangunan itu tidak dikasih dari pemerintah pusat. Itu salah satu faktor yang paling menghambat sebenarnya di Papua. Oh, jadi konsepnya itu harus dari pusat, itu konsep pembangunannya. Jadi pemerintah daerah itu nggak boleh sebebas itu gitu mengkonsep pembangunan di Papua tersebut. Apa gimana Kak? Ya hampir seperti itulah. Itu yang kenapa jadi faktor kemarin beberapa waktu yang lalu terjadi demo di Papua untuk tolak otonomi khusus. Ya karena itu salah satu faktornya kenapa ditolak otonomi khusus, karena menurut masyarakat Papua sendiri itu otonomi khusus itu tidak ada gunanya karena percuma kalau dikasih uangnya tapi tidak dikasih kewenangan sendiri untuk pemerintah daerahnya itu bebas gitu untuk mau bikin apapun itu bebas. Jadi hambatannya adanya di kewenangannya itu sendiri ya Kak? Iya. Baik, makasih Kak jawabannya. Ada yang mau nambahin kakak-kakak? Baik, izin di sini tambahkan yang dari siapa dulu nih? Coba Adi dulu, Adi. menambahkan yang Adi dulu. dari David. Ya, yang faktor penghambat pembangunan di Papua ada beberapa hal yang salah satunya kita ketahui dari kondisi geografis. Nah, kita tahu sendiri Papua kebanyakan itu daerahnya rawa, jadi agak sulit kalau membangun jalan. Perlu beberapa waktu untuk proses pembangunannya. Dan salah satu kondisi yang sangat sering terjadi di sana dari segi sosial antara kepala suku dengan masyarakat dan pemerintah. Pemerintah ingin membangun jalan, tentu harus ada persetujuan dari kepala suku. Di sini kita ketahui agak sulit karena kepala suku harus minta persetujuan dari warganya. Jadi beberapa hal ini yang mempersulit pembangunan di sana.
Oke, makasih Kak jawabannya. Silakan Kak Ilham, tadi mau nambahin. Oke, baik. Ini saya akan menambahkan tentang faktor-faktor apa saja faktor-faktor penghambat perkembangan di tanah Papua sendiri. Jadi perkembangan di Papua sendiri terus dilakukan. Di sisi lain terlebih lagi dengan adanya dana otsus khusus yang diberikan oleh Papua, meski adanya dana otsus yang berdampak positif bagi Papua itu sendiri, namun masih adanya permasalahan yang terjadi yang menjadi hambatan dalam pembangunan di tanah Papua. Adapun masalah sehingga menjadikan hambatan bagi pembangunan di Papua dari era Bapak Presiden Soekarno sampai dengan Pak Jokowi, misalnya faktor separatisme yang masih menjadi penghambat sumber daya manusia, ekonomi, dan pendidikan. Jadi faktor separatisme ini adalah pemecahan suatu kesatuan. Contohnya itu misalnya peristiwa G30 SPKI yang diharapkan tidak terulangi lagi untuk Indonesia itu sendiri. Dan selanjutnya faktor keamanan untuk menjadi upaya penunjang efektivitas masyarakat di sana. Dan selanjutnya itu transparansi ya. Dana otsus ini dana otsus ini diberikan untuk rakyat dan milik rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini pemberantas korupsi dan aparat belum maksimal dalam menangani korupsi, perlu adanya. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya korupsi perlu adanya tata kelola terpadu dan mengelola anggaran itu sendiri atau dana otsus. Dan yang sangat dikhawatirkan untuk saat ini ialah penyalahgunaan media sosial yang ikut turut dalam penghambat pembangunan di Papua. Jadi berita hoax ini bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat di sana. Terima kasih mungkin ya. Mungkin siapa tadi yang mau nambahin? Ayo Kak tambahin aja. Maksudnya mungkin dari saudara Jonar mungkin bisa menambahkan dari kakak Jonar sendiri sebagai putra asli Papua. Oh, ya silakan Kak Jonar. Maaf, saudara Jonar suaranya tidak ada. Apakah saudara bisa mendengarnya? Bisa. Gimana Kak Jonar? Bisa dengar suara saya? Terdengar kok. Oh, ya mungkin sebagian besar jawaban yang telah diberikan oleh rekan saya sudah cukup untuk menjawab faktor-faktor apa saja yang menyebabkan faktor penghambat pembangunan di Papua. Untuk terusnya mungkin faktor-faktor penghambat juga bisa dilihat dari faktor sumber daya manusia yang masih kurang, yang tadi dibilang oleh rekan saya dari Syam, itu juga yang menyebabkan turunnya pembangunan. Karena yang tahu apa saja yang terjadi di Papua kan bisa dibilang buat kita sebagai putra Papua. Jadi seharusnya pemerintah harus memperbesar atau mempertajam lagi sumber daya manusia di Papua agar bisa diharapkan putra-putra di daerah dapat membangun kembali daerah yang
daerah Papua. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, makasih Kak tambahannya. Kak Kavi gimana? Apa mau nambahin? Oke, lanjut aja dulu, nanti ada pertanyaan lagi. Ya, oke. Sebentar, Salsa. Menurut kakak-kakak nih dari PDN, prioritas apa sih yang harus dibangun nih di Papua, yang paling utama dan yang paling dibutuhkan? Nah, Papua ini kan sudah tertinggal lah ya dari daerah-daerah yang lain. Apakah ada sektor pendidikannya yang harus dibangun, apakah dari infrastrukturnya, atau dari kesehatannya, atau dari yang lainnya? Bagaimana kakak-kakak? Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan tadi. Jadi hal apakah yang paling penting untuk pembangunan di Papua? Menurut saya yaitu peningkatan sumber daya manusianya, karena kita tahu bahwa pendidikan di Papua itu belum terlalu diperhatikan oleh pemerintah, seperti fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah-sekolah di sana. Dan tentu saja untuk membangun itu perlu manusia yang mempunyai sumber daya yang baik ya. Jadi kita harus membangun sumber daya anak-anak Papua ini sehingga mereka bisa membangun daerahnya sendiri. Anak-anak asli orang Papua ini ditingkatkan sumber dayanya lagi sehingga mereka bisa membangun daerah mereka sendiri. Tidak mungkin kita mengambil pemimpin-pemimpin itu dari daerah lain untuk membangun Papua. Jadi harus anak-anak dari Papua, orang Papua sendiri yang membangun daerah Papua, dan itu yang harus ditingkatkan menurut saya. Terima kasih. Jadi dari kualitas SDM-nya itu ya Kak yang harus lebih ditingkatin lagi biar menciptakan Papua yang lebih baik gitu. Ya, tepat sekali. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terus untuk sektor pendidikan nih, apakah di sana ada beasiswa sih untuk siswa-siswa seperti SD, SMP, SMA, seperti yang berada di Pulau Jawa, seperti adanya KIP atau KJP untuk wilayah pendidikan di Jakarta, sehingga dapat membantu siswa-siswa ini yang mempunyai latar belakang keluarga yang kurang mampu dapat bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, baik, saya akan menjawab. Untuk daerah saya sendiri di Kaimana itu ada dana khusus dan macam les khusus begitu untuk putra-putri asli Papua. Jadi mereka itu mendapatkan les khusus dan mendapatkan uang jajan juga dalam melakukan les-les tersebut. Dan jika ada putra-putri Papua yang mempunyai akademik yang tinggi, maka itu akan dibiayai oleh pemerintah daerah untuk berkuliah di Jawa misalnya. Dan di daerah saya itu juga ada anak-anak Papua yang berprestasi, itu dikirim ke Jerman untuk bersekolah di sana. Di sini saya akan menjawab berkaitan dengan beasiswa yang diberikan kepada anak-anak asli Papua. Jadi pemerintah di sana sendiri mempunyai 3 program beasiswa OTSUS. Yang pertama, beasiswa unggul Papua SUP untuk pelajar sekolah menengah atas. Yang kedua, beasiswa unggul Papua SUP untuk bidang vokasi bagi persekolah menengah kejuruan atau SMK. Dan yang ketiga, beasiswa dokter spesialis afirmasi OTSUS Papua 2020 ini.
Itu yang nyediain beasiswa pihak pemerintah apa pihak swasta, Kak, biasanya? Itu dari pemerintah daerah langsung. Tapi saya tidak tahu pasti dananya dari mana, mungkin dari otonomi khusus yang diberikan untuk daerah Papua dan melalui dana alokasi khusus atau DAK mungkin. Oke, apa ada yang mau nambahin lagi kakak-kakak? Jadi beasiswa ini sendiri diberikan kepada anak-anak yang marga asli di sana gitu. Tapi kalau misalkan kan itu kan sama marga aslinya yang dapat. Kalau misalkan kayak Kak Fahri ini, Untuk saya sih tidak dapat beasiswa yang seperti itu. tapi masih banyak ya Kak beasiswa lainnya. Ya masih ada, tapi untuk anak-anak Papua itu lebih diprioritaskan. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang terakhir aja ya kakak-kakak. Jadi pertanyaan dari saya, apa aja sih harapan kakak buat kedepannya, buat pembangunan Papua? Harapan dari kakak itu kayak gimana? Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Mungkin saudara Fadila Kafi ingin menambahkan pertanyaan ketiga. Ya, untuk harapannya ini sebagai warga bahwa semua harapan pasti yang kita harapkan baik lagi. Jadi semoga harapannya ketika nanti di tahun 2020 bentar jangan diberesin. Kita tahu sendiri kan periode Jokowi sekarang sudah 2 tahun dan telah membuat perubahan kepada Papua itu sendiri, dan harapan saya kepada pemerintah nantinya ketika ada pergantian, mungkin ketika Jokowi tidak akan menjadi presiden lagi, semoga Papua semakin perhatikan dalam hal pembangunan, meneruskannya agar bisa menyamakan pembangunan yang ada di Jawa itu sendiri, sehingga bisa membuat tiap transportasi ataupun hal-hal yang untuk kepentingan pemerintah ataupun masyarakat sendiri bisa dimudahkan dan bisa berlangsung secara terintegrasi kepada pemerintah itu sendiri, sehingga setiap proses yang ada di pemerintahan itu bisa terintegrasi ke pusat. Dan sekarang kan juga pemerintah pusat sedang melaksanakan sebuah sistem integrasi. Jadi harapannya itu semua agar bisa direalisasikan ke depannya.
Baik, terima kasih Kak Kavi. Ada lagi yang mau nambahin buat harapan ke depannya pembangunan Papua? Oke, jadi di sini saya ingin menambahkan, jadi kalau untuk harapan sendiri, untuk kalau harapan saya untuk yang sekarang ya sudah lumayan bagus lah perhatian pemerintah pusat untuk Papua. Tapi harapan saya semoga untuk, kan ini tidak lama lagi, 3 tahun lagi sudah pemilihan presiden lagi, pergantian masa jabatan lagi. Ya semoga siapapun yang nanti terpilih, semoga kebijakan yang dibuat itu bisa terus melanjutkan ini pembangunan yang ada di Papua, supaya ketika pembangunan di Papua itu sudah lumayan bisa dikatakan maju, terus sumber daya manusianya diperhatikan secara tidak langsung, pasti pembangunan di sana, kalau sumber daya manusianya sudah diperhatikan, pasti pembangunan di sana juga akan ikut juga dengan sendirinya kalau sudah sumber daya manusia itu sudah diperbaiki. Jadi semoga pemerintah terus melanjutkan, jangan berhenti, supaya apa yang sudah ada terus dilanjutkan lagi. Ya mungkin rekan saya ada yang ingin menambah. Jadi mungkin ini harapan kita bersama sebagai generasi muda Papua, masa depan Papua bagaimana masa depan yang sebentar lagi bertebaran di muka bumi, persentuhan global dengan situasi kekinian dan keahlian yang mumpuni di berbagai bidang yang dibutuhkan dalam suasana dan kondisi saat ini, melaburkan mereka dalam suasana romantisme masa lalu bukanlah pihak bijak, sebab di saat yang sama harapan tentang masa Papua adalah harapan generasi yang akan datang, yang di kepalanya berisi tentang bagaimana mengisi hari-hari depan dengan penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan mengaplikasikan pengetahuan tersebut bagi diri dan lingkungannya di saat dia berada. Sekian. Baik, terima kasih Kak Ilham. Aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah di Papua. Aduh, mama lihat sapu hati su tenggelam di dasar pasir.